Jadi banyak sekali harus segmen yang terlibat ya Bu, baik dari itu peserta mandirinya sendiri, dari perusahaan ataupun pengusaha ya Bu, dari pemerintah juga. Jadi bukan ini yang tadi disampaikan, ini programnya gotong royong loh, bukan programnya si A, si B, si C atau programnya pemerintah. Jadi semuanya gotong royong dari masyarakat yang mampu ataupun tidak mampu saling bantu membantu untuk membayarkan iuran. Ya. Jadi ini tanggung jawab kita semua loh supaya status UHJ prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap terjaga, kan gitu ya. Kemudian juga karena gini, kalau terlalu banyak misalnya masyarakat ini nggak mau tahu gitu, pokoknya walaupun saya tidak mampu saya mau dibayarkan sama pemerintah aja kan gitu. Pada akhirnya kan sekarang kita tahu lah fiskal daerah juga tidak begitu kuat ya. Pada akhirnya nanti hal lain yang terkorbankan. Apa contohnya? Misalnya harusnya beli sarana prasarana kesehatan yang dibutuhkan karena nge-backup yang harusnya bisa membayar sendiri, tadi akhirnya sarana prasarana kesehatannya menjadi tidak lengkap dan lain-lain, yang sebenarnya itu juga jadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sarana prasarana fasilitas kesehatan itu lengkap gitu ya. Jadi kalau makin banyak masyarakat yang sadar, sehingga pemerintah mungkin tidak terlalu jor-joran gitu membantu dari sisi membayar iuran JKN-nya, maka bisa dialihkan untuk membangun atau melengkapi sarana kesehatan yang dibutuhkan gitu ya. Jadi bisa banyak hal yang bisa didapat dari situ kan gitu. Baik, nah boleh Bu kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan ini Bu, dari peserta banyak sekali yang bertanya. Ada tolong Bu spill, padahal udah di spill tadi ya Bu, terkait pemutihan udah di spill tadi. Kita boleh baca yang dari Pak Muhaimin ya Bu, di IG-nya ya Bu, Menko PMK ya Bu. Terus ada lagi juknisnya belum turun ke kita. Iya, belum ada regulasi resminya ya Bu. Jadi kami juga belum bisa ngasih informasi yang tervalid nih. Baru bisa spill nih ke teman-teman. Ini ada yang tanya Bu, kalau saya BPJS Kesehatan dari pemerintah, anak saya umur 1,5 tahun, belum ada BPJS-nya, bagaimana itu ya Bu? Ya harusnya otomatis didaftarkan dari pemerintah. Kalau ibunya dari pemerintah, tentu anaknya juga kategori tidak mampu kan, nggak mungkin ibunya mampu anaknya. Jadi ya harusnya dari pemerintah ya, Bu, juga. Tinggal ibu harus mendaftarkannya melalui aparat desa setempat ya kan gitu. Yang penting sudah ada NIK-nya kan anaknya, karena sukanya gini, ibu-ibunya itu anaknya belum diurus gitu kependudukannya, udah mau masuk sekolah baru diurus semua kakak gitu. Belum diurus ya Bu. Padahal sebenarnya begitu anak itu lahir harusnya sudah diurus ininya kan gitu, nomor induk sekarang ada namanya kartu identitas anak ya kan gitu. Nah itu harusnya anaknya sudah masuk KK. Sepanjang anaknya sudah masuk KK, sudah ada namanya di situ, itu bisa didaftarkan sebagai yang dari pemerintah ya. Sebaiknya segera diinformasikan. Yang penting masuk NIK aja Bu, masuk KK. Kalau masuk KK nanti otomatis itu nanti kami secara sistem akan melihat sendiri. Kalau ibunya sudah terdaftar di pemerintah, sudah masuk KK, nanti kami akan ajukan ini ke pemerintah daerah untuk didaftarkan di pemerintah daerah juga. Kuncinya adalah masuk KK Bu. Kalau yang penerima bantuan iuran itu kuncinya sudah masuk KK. Kalau sudah masuk KK, namanya sudah ini, NIK-nya sudah ada, itu biasanya secara sistem kami akan bisa langsung mengajukan ke pemerintah yang menanggung gitu. Nah ini ya Kak, siapa ya Bu kalau berubah dari PBI ke PPU harus nunggu berapa hari dulu? Soalnya punya saya masih belum berubah nih Kak. Pertanyaan dari Kak, siapa ya? Sebenarnya sih tergantung dia lapor ke perusahaannya ya Bu. Kalau nggak lapor ke perusahaan, karena perusahaan itu dia punya akses namanya EDABU kalau nggak salah ya Bu, elektronik data badan usaha. Jadi Bapak Ibu yang mau dialihkan ke tangan perusahaan, nah masing-masing perusahaan itu ada PIC, person in charge-nya, yang dimana biasanya diberi kewenangan itu bagian HRD-nya untuk menambahkan anggota keluarga, menambahkan pegawainya, atau menonaktifkan pegawainya sudah resign itu ke PIC perusahaannya. Biasanya
itu misal nih Kak, siapa ya tadi melakukan perubahan datanya tuh di bulan ini, bulan November. Nah, kalau diurus itu akan masuk di bulan Desember. Bulan Desember itu bila sudah masuk data kakak ke perusahaan, otomatis perusahaan akan membayar input dengan data kakak, akan statusnya nanti akan aktif Kak. Jadi tergantung dari perusahaannya Kak untuk melakukan peralihan. Silakan konfirmasi ke pihak PSI perusahaannya Kak, akan nanti diregistrasikan sebagai pekerja penerima upah atau tanggungannya. Baik Ibu. Nah, pertanyaan lagi nih dari Kak siapa nih? Kak Imam. Kak Imam, punya saya BPJS KIS Kak dulu di Lamongan. Wow, sampai ke Lamongan ya kami. Saya pindah ke tempat lain, tapi KIS-nya masih di Lamongan. Gimana ya Kak? Ini oh, Lamongan. iya Lamongan. Sudah pindah domisili berarti ya Bu. Kak Imam Fania Ceisya. BPJS KIS. Bantuan pemerintah ya Bu. Yang bantuan pemerintah ini ya. Ya, coba dicek aja nanti di Pandawa atau apa statusnya gimana ya. Apakah masih aktif atau tidak kan gitu ya. Atau bisa juga nanti mengakses kanal-kanal layanan tanpa tatap muka ya, untuk mengakses nanti kira-kira intinya kalau merubah data sih bisa melalui Pandawa kan gitu ya. Tadi yang Pandawa tadi ya Pak Imam ya 08 11 8 165 165 ya. Nih Pandawa nih. Boleh ngecek dulu apakah status, kalau khawatirnya pindah nanti tiba-tiba dianggap tidak udah mampu gitu, dinonaktifkan sama pemerintahnya kan gitu. Kalau KIS itu kan yang ditanggung oleh pemerintah pusat ya kan gitu. Dipastikan lagi dulu Pak ya status kepesertanya. Dipastikan lagi status kepesertanya apakah masih aktif atau tidak sebagai KIS-nya ya, peserta KIS-nya. Kalau memang ada kendala tidak aktif tadi, mau mengaktifkan kembali, boleh nanti mengakses kanal layanan Pandawa kan gitu. Oke. Nah ini Bu, ada juga yang bertanya nih, sering kalau kita live itu ada yang tanya, Bu kenapa anak saya pada saat daftar itu sudah tagihannya besar, sudah 3 tahun lahirnya kok tagihannya besar. Nah itu gimana ya Bu? Padahal kita udah edukasi ya Bu, minta tolong sama rumah sakit ya Bu untuk bayi baru lahir ya Bu. Apa Mbak Evi yang menjawab? Jadi kalau untuk bayi baru lahir itu kami arahkan ya untuk segera didaftarkan, karena iuran bayi baru lahir itu dihitung sejak dia lahir. Mengacu pada Perpres 82 tahun 2018. Nah, iurannya dihitung sejak lahir. Jadi kalau sudah lahiran segera nih daftarkan. Syaratnya juga cukup mudah, hanya butuh kakak orang tua sama surat keterangan lahir anak. Untuk sementara ya, maksimal 28 hari sejak lahir untuk anak itu. Tapi kalau anaknya sudah lebih dari 28 hari, nah ini harus punya NIK nih. Sudah punya KIA, sudah masuk akte lahir, sudah masuk kakak. Nah, orang tuanya urus ke Dukcapil, dilakukanlah perubahan. Yang sebelumnya anaknya identitasnya sementara dirubah sebagai nama yang sebenarnya, karena kita sekarang berobat sudah pakai single user ya Bu, sudah pakai KTP kalau untuk usia 18 tahun ke atas. Tapi kalau yang belum punya KTP pakai KIA, kartu identitas anak. Kalau KIA-nya juga nggak ada, yang penting tahu NIK anaknya, bisa pakai kartu keluarga juga bisa, yang penting itu ya Bu. Ya, jadi itu ketentuan bahwa yang bayi yang lahir di atas tahun 2018 itu dihitung dari sejak lahir, itu mengacu pada Perpres ya. Sekali lagi BPJS Kesehatan itu melaksanakan regulasi. Nah, kenapa Perpresnya mengatakan seperti itu ya? Karena sebenarnya mengacu pada undang-undang juga bahwa seluruh masyarakat itu ya harus menjadi peserta JKN. Jadi kalau orang tuanya sudah jadi peserta JKN, ya harusnya anaknya juga menjadi peserta JKN, kan begitu. Jadi tidak ditunggu-tunggu nanti baru apa. Makanya untuk menumbuhkan kesadaran tadi, dibuatlah peraturan bahwa ya tadi Perpres bahwa anak yang lahir di atas tahun 2018, misalnya tahun 2019 ya, itu iurannya itu dihitung sejak lahir, tapi maksimal hitungannya adalah 24 bulan. Jadi misalnya kayak lahir tahun 2019, sekarang sudah 2025 baru didaftarkan.
maka berarti 5 tahun ya? Iya, hitungannya 5 tahun. 6 tahun. Nah, yang dihitung itu iurannya hanya 2 tahun. 24 Maksimalnya bulan. hanya 24 bulan saja, kan gitu ya. Jadi tentunya ya karena udah numpuk jadi memang jadinya terasa berat. Kalau seandainya kita sadar ketika anak lahir langsung kita daftarkan, maka tentu menjadi tidak terasa ya karena membayarnya per bulan. Oleh sebab itu kami di setiap di setiap persalinan gitu ya, di setiap persalinan yang dilayani di fasilitas kesehatan dan menggunakan penjaminan dari BPJS Kesehatan, memang kita syaratkan bahwa bayinya harus langsung mendaftar saat itu juga, saat bayinya lahir, agar yang seperti tadi tidak terjadi kaget tiba-tiba udah berapa tahun baru tahu kalau ada iuran sekian yang harus dibayar. Maka itu tujuannya sebenarnya. Jadi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan setiap menolong persalinan dari peserta JKN itu memang kita wajibkan bayinya harus langsung didaftarkan sebagai peserta JKN.